Oke, baiklah adik-adik semua, untuk selanjutnya kita akan menyampaikan materi dari Bapak Agus Marlan. Silakan Pak Agus Marlan. Sini Bang, diri. Oh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita masuk ke materi ya. Sekarang boleh cek depan ya, biar lebih jelas, biar lebih kelihatan ya. Coba saya akan terangkan masalah tagana masuk sekolah. Saya perkenalkan dulu, nama saya Gus Marwan. Niatnya 0807 320. Niat itu maksudnya nomor dulu anggota tagana. Kita punya semua. Di penjelasan ini nanti ada dua bagian. Ada materi untuk pengenalan tagana, bencana, dan ada PPKD. Pertolongan pertama keuangan darurat. Nanti itu ada prakteknya, ya. Ada prakteknya evakuasi juga nanti. Ya, yang beri materinya nanti ada tim di depan juga nanti prakteknya. Spesialis ya. Dia ada spesialis. Mereka orang spesialis untuk membantu PPKD-nya. Ya, ya, kepala seluruhnya. Oke. Baik, Pak Direktur. Taruna Siaga Bencana, Tagana. Taruna Siaga Bencana atau Tagana atau relawan sosial atau tenaga kerja sosial yang berasal dari masyarakat. Dekat mana? Oke. Tagana bernaung di bawah Kementerian Sosial RI. Tagana Indonesia dibentuk tanggal 20 Maret 2004 di Lembang. Lalu oleh Departemen Sosial RI. Tagana Indonesia sendiri dibentuk pada 2006. Kamu hitung ya. Untuk kota sendiri tahun 2007. 2006 Provinsi Bangka Belitung, 2007 Tagana Pernah terbentuk. Jadi kita terbentuk sama dengan Bangka Selatan juga. Ada Tagana. Yang jauhnya. Yang jauhnya, bukan yang jauhnya. Oke. Ya. Tagana fungsinya atau tugasnya untuk melaksanakan penanggulangan bencana baik pada pra saat tanggap darurat sampai bencana dan penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Tagana sendiri. Nah, kenapa saya menggunakan pakaian ini? Ini pakaian lapangan kita. Ya. Teman-teman bisa lihat juga kenapa teman jadi pakai loreng itu Tagana khusus. Ya. Jadi ada pendidikan sendiri dia di Jakarta. Teman kita juga pakai baju coklat, ada baju putih, ada baju hitam. Itu semua atribut kita. Ya, lapangan kita menggunakan pakaian tersebut. Ya, tapi lebih
alatnya biasanya pasukan biru. Nah, karena baju biru sebenarnya. Ya. Saya balik ke materi. Apa itu bencana? Ya. Bencana menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang kebencanaan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non alam, atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis. Ya, itu yang disebut dengan bencana. Ya, ada jenis-jenis bencana yang dikategorikan di Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang kebencanaan. Yang pertama, ya, ada bencana alam, ada bencana non alam, ya, ada bencana sosial. Ada bencana alam. Mungkin teman-teman semua, ya, sudah tahu bencana alam itu apa, ya. Bencana alam seperti yang kita lihat, ya. Dalam definisinya itu ada bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, ya, angin topan dan longsor. Seperti yang di slide. Tuh. Oke, naik. Bencana non alam. Kita lihat, bencana non alam itu maksudnya bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ya. Seperti sekarang kita alami ini, termasuk dengan bencana non alam. Ya. Selanjutnya itu bencana sosial. Bencana sosial itu lebih diberangkat pada bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia atau kelompok, ya, konflik sosial, komunitas masyarakat dan teror, seperti ribut antar agama, ya, dan di istilah lain itu seperti ini. Itu makanya ada bencana sosial, saya kategorikan bencana sosial karena menyebabkan kerugian, menimbulkan kerugian. Jadi bencana alam, kita ketahui, non alam, ya, dan bencana sosial. Dasar-dasarnya begitu menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 kebencanaan. Nah, di manajemen bencana ini ada 3, ya, cara garis besarnya. Pra bencana, saat bencana, dan pasca setelah bencana. Manajemennya. Pra bencana itu ada manajemen risiko bencana, ya, pencegahan dan mitigasi atau dari pola-pola pengurangan risiko bencana, mitigasi, kesiapsiagaan. Nah, seperti kita lakukan sekarang ini, ya, pra bencana. Bukan di dalam bencana itu ada manajemen kedaruratan termasuk dalam saat bencana dan manajemen pemulihan di pasca bencana. Ya. Nah, ya, kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Ya, itu tadi, ya. Di dalam sendiri ada pencegahannya, mitigasi, kesiapan, skenario ini, tanggap darurat, atau bantuan darurat, relief, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksinya. Ya, dalam manajemen tadi, di bencana. Ya, strategi kesiapan dan mitigasi menghadapi bencana. Gimana nanti? Ya. Jika terjadi bencana, what are you doing? Apa yang akan dikerjakan? Ya, teman-teman yang akan dikerjakan strategi bencana gimana? Ya. Contohnya pertama, jika terjadi bencana banjir, maka kita harus, ya. Yang pertama seperti slide. Bila terjadi banjir, pergi ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Itu mungkin teman-teman semua sudah tahu, ya. Sudah ngerti lah itu. Yang kedua itu hindari melewati kawasan banjir, ya, arus yang deras yang dapat menghanyutkan teman-teman.
Yang ketiga, jangan berjalan-jalan atau lihat berenang di kawasan banjir dan snorkeling maupun berjalan atau selfie, ya, pas banjir selfie, ya, jangan, ya, jangan atau bikin status, banjir mau pakai enaka gitu, banjir selfie, gitu, kita tuh jangan. Dan ini kan juga jangan sampai menyentuh kabel yang jatuh atau di tiang listrik, ya. Ada yang kelima juga di sana itu jangan bermain-main di saluran air jika ada kawasan banjir yang bergerak. Nah, keenam harus diingatin, ya. Bila terjadi banjir, jangan minum dan memasak dengan air banjir karena resikonya besar sekali. Ya. Next. Ya, selanjutnya ada bencana kebakaran. Ya, bencana kebakaran mungkin banyak belum tahu ya teman-teman ya. Kalau banjir mungkin oke. Tekniknya, ya. Yang pertama, itu kita harus tetap tenang dan jalan keluar mengikuti arah angin. Mungkin teman-teman belum tahu, ya. Mungkin bisa disampaikan. Bila terjadi kebakaran, tetap tenang, fokus, ya, dan keluar ruangan itu mengikuti arah angin, jangan berlawanan, ya. Arah angin, perhatikan. Kan bisa kelihatan asapnya lari kemana, ya. Perhatikan. Yang kedua itu jika terjebak asap, tunduk, ya, tunduk dan tutup hidung dengan tangan atau kalau memungkinkan dengan kain basah. Ini ilmu ini, mungkin saya rasa teman-teman belum ada yang tahu ilmu ini, ya. Jika terjebak asap, tunduk, ya. Biasanya asap itu ini ya di atas dengkul biasanya asap itu merambatnya, ya. Kalau kita dulu, ya, tunduk dan tutup hidung dengan tangan atau kalau memungkinkan dengan kain basah hidungnya. Jadi kain basah atau sapu tangan tutup hidung. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu jika terjadi kebakaran, tenang dan cari ruang atau sumber cahaya. Kalau kelihatan ada sumber cahaya, itu juga. Itu fokusnya kita situ. Sambil duduk. Ya. Yang keempat, jika terjebak api atau asap, teriaklah keras-keras. Tapi cuma satu kali, jangan terus. Tolong, jangan. Nanti habis nanti. Jadi diatur, jangan sampai lemas karena asap kan, karbon. Ya. Yang kelima, kalau menggunakan ada apa ya kita menggunakan apa. Kalau ada itu. Oke. Begitu. Selanjutnya saya paparkan masalah gempa. Ya. Bila terjadi gempa di lokasi sini, piramid ya tapi ya. Ya. Yang pertama itu cari benda yang terdekat dan berlindung dan hindari yang mungkin mudah rubuh. Jadi di bawah meja mungkin bisa ya. Kalau terjadi gempa mungkin di bawah meja dulu, ya. Jongkoknya keduanya itu jongkok naruh pada sisi benda, ya. Yang ketiga itu mungkin bertahan selama terjadinya gempa, ya, bertahan di gempa. Setelah gempa berhenti, jangan nanti bergerak menuju tempat jalur evakuasinya yang ditentukan, ya. Yang kelima itu gimana? Itu juga nanti kita ada prakteknya jalur evakuasinya bila terjadi gempa atau kejadian bencana. Nanti kita teman-teman kita berdua. Ya. Mungkin jika terjadi tsunami seperti ini, ya, yang pernah terjadi tahun 2004 di Aceh, ya. Ada yang lari ke lebih tinggi, cepat lebih tinggi, ya. Dan pertahanan di situ menginstruksi kalau untuk sekolah mungkin, yaitu terus ikuti arahan, ya. Kejadian itu. Kalau longsor juga termasuk bencana alam, bagaimana menanggapinya? Kalau terjadi, tetap cari tempat yang aman dari longsor, ya. Sebaiknya di lapangan terbuka, karena biasanya ada titik kumpul, titik poinnya, gitu ya. Yang keduanya mungkin bertahan di tempat aman tersebut sampai ada perintah selanjutnya. Kalau untuk hitungan TMS ini biasanya arahan dari guru atau sekolah, ya. Selanjutnya yang ketiga mungkin itu diberikan informasi yang diberikan oleh guru atau sekolah. Next, ya.
Ini tips menyelamatkan diri dari puting beliung. Ya, kita pernah kejadian di sini di Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang sering kejadian puting beliung ya. Dulu tahun 2007 itu terjadian di daerah Gabek, Bukit Sari dan sekitarnya pernah terjadi. Ya, puting beliung, tapi skalanya belum terlalu besar. Ya. Bagaimana tipsnya? Biar dalam rumah, tutup jendela dan kunci pintu. Matikan aliran listrik dan lepas kedua-dua tidak makan. Itu di bagian tengah rumah. Seperti itu. Kalau terjadi puting beliung. Next. Bila di luar rumah, ya, bila di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, ya. Kalau yang listrik pakai lama, karena takut rubuh nanti. Jadilah bangunan yang kokoh. Nah, apabila di dalam kendaraan, ya, sekali segera turun, ya, mencari tempat di ruangan atau ruko, ya. Jangan dengan mobil-mobilnya berlindung di bawah pohon di bawah jembatan, jangan ya, takutnya jembatannya rubuh. Jangan berlindung juga di dalam mobil, kita harus keluar kalau dalam kendaraan. Oke, puting beliung. Coba next. Ya. Sebelum masuk ke sini, prabencana alam, ya. Karena waktunya kita ini cuma 2 jam dengan praktek, makanya dokter saya ngasih materinya agak cepat karena lebih lihat ke prakteknya nanti, lebih enak prakteknya bagaimana penanganan BPJD-nya, sama gawat darurat nanti ya. Tidak apa kan? Lihat cepat materinya ya. Nanti juga saya mohon teman-teman nanti ada pertanyaan ya, karena di situ ada reward nanti buat teman-teman yang bertanya ya. Walaupun cuma 1-2 pertanyaan nggak apa-apa. Oke, lanjutkan ya. Siapa pertanyaan? Selanjutnya prabencana alam. Ya. Prabencana alamnya apa aja nih? Nah, itu ada yang pertama rekayasa teknologi aman lingkungan. Yang kedua promosi kesehatan dan kebersihan. Yang ketiga vaksinasi massal yang seperti kita lakukan di endemi ini, endemi sekarang ya, COVID-19. Ini ada vaksinasi massal. Nah, itu salah satu prabencana yang dilakukan ya. Prabencana yang dilakukan non alam. Next. Kalau prabencana yang dilakukan untuk prabencana sosial, ya kita mengadakan forum komunikasi kerukunan beragama, ya. Mengadakan event-event bersama antar agama, antar kelompok, antar suku, gitu kan. Penguatan semangat nasionalisme, sosialisasi 4 pilar kebangsaan, dasar Pancasila, NKRI dan penguatan nilai-nilai agamanya sendiri dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Next, peran dari unsur sekolah serta jalur evakuasi. Yang ini nanti kita ada prakteknya. Jadi ini yang mungkin lebih waktunya lebih lama ya. Saya akan kasih materinya kita. Tugas dan peran. Ketua kelas. Nah, ini ada nggak yang ketua kelas? Ada ketua kelas? Di tangan, di tangan. Ketua kelas ada nggak? Ketua kelas? Ini ya. Berapa kelas ini? Oh, ini 3 kelas ya? Berapa? Kelas 10, 11? 11? Bukan sini? Iya. Oh, 11 sama 12 ya? Teman-teman ini 11, 12 ya? 13 sebentar lagi. Oke. Ya, tugas dan peran ketua kelas. Ya. Nih, bantu teman-temannya. Ya. Untuk menulis tempat aman terkumpul. Ya, nanti ada simulasinya. Ya, ke titik ke pokok bencana. Di banyak titik aman, bencana laporkan jumlah dan keadaan teman kepada wali kelasmu atau kepada gurumu. Ya. Tanda informasinya. Penting dia tanggung jawab dengan teman-temannya. Jangan sampai teman-temannya ada yang hilang. 10 bisa 9 politik itu nanti. Satunya kemana? Tahunya BGD, korban. Ya. Nah, ini ada tugas dan peran wali kelasnya, dan siswanya kan. Juga ada tugas penjaga sekolahnya, itu kan. Tanda penyelamatan. Biasanya di sekolah-sekolah tertentu juga ada. Ya. Ya, tugas sekolahnya juga seperti itu mendampingi siswanya
dan melaporkannya ke kejadian terdekat ya. Komite sekolahnya juga seperti itu membantu sekolahnya untuk memberi bantuan dari dinas ya dinas sosial ke pihak sekolah yang tertimpa. Ya. Next. Tanda dan jalur evakuasi. Nah, tanda dan jalurnya. Nanti titik kumpul level poinnya nanti kalau rencananya ini simulasinya nanti di tengah lapangan ya titik kumpulnya lapangan basket titik kumpulnya jalur evakuasinya nanti teman-teman bisa lihat ya jalur evakuasinya menujunya cukup dipahami seperti itu. Coba naik. Nah, ya saya masuk PPGD seperti ini. PPGD pertolongan pertama gawat darurat. Nanti prakteknya sampaikan oleh teman-teman nanti. Ya, saya kasih teorinya dulu. Ya, saya kasih teori sampai tuntas. Ya. Di sini ada yang PMR kan? Nggak ada ya? PMR ada nggak di sini? Nggak ada. PMR nggak ada. Palang merah remaja. Pramuka ada. Pramuka. Nah, Pramuka ada. Halo. Nggak ada ya? Oh nggak ada. Oh iya. Taekwondo ada. Oh iya juga. Ada. Ya nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu. Ini. Pertolongan pertama gawat darurat bila terjadi bencana, khususnya bencana alam. Kalau bencana sosial, mungkin kan tawuran teman-teman sekolah ini kayaknya kurang, ya kurang. Alat seperti itu ya, jadi yang positif kalau dimakan itu. Pemberian pertolongan pertama segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Dan tujuannya yaitu menyelamatkan jiwanya, menjaga cacat, memberikan rasa aman dan menunjang proses penyembuhan. Di PPGD bencana alam. Next. Ya, ini prakteknya nanti ya. Prakteknya nanti. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan PPGD. Amankan diri dulu. Ya, amankan diri dulu. Amankan lingkungannya. Aman nggak lingkungannya? Jangan sampai kita di lokasi banjir harus minggir dulu dari lokasinya atau lokasi gempa, jangan sampai keruntuhan. Ya amankan lokasi lingkungannya dan amankan korbannya. Siapa korbannya? Teman atau siapa? Ya, next. Ya, ini. Ya. Pertolongan korban yang tidak sadarkan diri. Nanti ada tekniknya nanti. Ya, tidak sadarkan diri. Ya, nanti mungkin ada teman yang pingsan, ya, tiba-tiba, ya. Ini juga ada korban fraktur atau patah tulang, ya. Lakukan pertolongan pada korban yang ketimpa, ya, ini biasanya ketimpa atau kejepit. Ini biasanya menjadi gempa, ya. Gempa. Korban fraktur atau patah tulang, kaki, ya, tangan. Nanti kita pakai ini. Next. Ya. Nah, setelah dibantu, diobati korban tadi, nanti ada teknik pemindahannya. Teknik bantu memindahkannya korban secara manual, ya, ke mobil ambulan atau ke tempat yang lebih aman, ya. Ini, ya, pemindahan penderita. Kalau ini panduannya seperti itu. Nanti kita praktek, ya. Hanya dicoba bila yakin nyaman, ya. Nah, ini tekuk lutut dan panggul nanti dijaga lagi pakai tenaga tukai dan selanjutnya, ya. Ini nanti ada prakteknya. Next. Ya, ini tips penting, ya. Tips penting bila nanti teman-teman ada kejadian di luar sana, ya ini, ya. Ini ultimate, ya. Teknik mengambang dan menunggu bantuan. Bila terjadi nanti tiba-tiba teman-teman mancing atau berenang, tiba-tiba kakinya kram seperti ini. Tekniknya untuk memperlambat teman-teman tenggelam. Ya, tekniknya seperti ini. Lakukan tubuh seperti tidur telentang, ya. Jika menggunakan sepatu, biarkan saja, ya. Dan tetap terpasang karena bisa membantu mengapung. Ya, bertahan
tangan dan kakinya di bawah permukaan air. Di dalam ya. Di dalam air. Ya. Dia kan wajah tetap ke atas. Misalkan kita bernapas. Jadi ini nunggu ya. Biar kalau ada kemudian atau lagi bisa dipeluk kita mendadak. Informasinya. Nah, ini sekedar informasi untuk mengenal gempa ukurannya skala Richter ya. Ini bisa terjadi itu ya. Gempa ukurannya mikro, mungkin teman-teman juga bisa lihat di Google ya. 2, 4, 3, 5 sampai 10 skala Richter. Nah, ya, ini belum terekam katanya. Ya. Belum terekam 10. Dia kejadiannya udah parah. 7 juga udah parah. Misalkan di sini udah radiusnya udah luas. Ya. Next, selanjutnya. Nah, ya. Tas siaga bencana. Jadi biasanya di rumah itu kalau yang terjadi bencana seperti di negara Jepang, mereka itu menyiapkan tas bencana, ya. Tas bencana biasanya di Jepang itu. Kalau di kita belum sih, belum ya. Di rumah belum tentu lengkap disiapkan seperti ini, karena amit-amit ya, jangan bencana gitu. Kalau di Jepang rata-rata tiap rumah mereka memiliki yang begini, tas siaga bencana. Nah itu ada kotak penggaganya, masker fluidnya, telepon genggam yang khusus ya, uang cashnya, ukurannya, makanan tahan lama, ya, senternya, minum, dan radio portable-nya. Ya. Next. Ya ini tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Itu. Ini biasa dilakukan oleh apa namanya? Keluarga yang menggunakan biasanya di Jepang sih biasanya rumah-rumah sudah mereka sudah memiliki karena itu mesinnya bencana itu mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Salam relawan bencana. Mari kita menjadi garda terdepan penanggulangan bencana sekolah dan sekitar. Terima kasih.